Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan hadis yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni pada bab yang ke-27, yakni yang menjelaskan tentang keagungan kehormatan kaum muslimin dan juga menjelaskan hak-haknya mereka. Ini sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa anhu qala, dan dari beliau yaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun wal yumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikaffihi ayusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'in. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa melewati masjid kami dengan membawa sesuatu, atau melewati pasar-pasar kami, ya, wa ma'ahu nablun, bersamanya dia membawa anak panah, wal yumsik, maka hendaklah dia memegangnya, aw liyaqbid ala nisaliha bikafih, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menggenggam matanya, menjaga matanya, mata panah tadi, dengan telapak tangannya. Ayusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'in, agar tidak mengenai salah seorang dari kaum muslimin darinya sedikit pun. Jangan sampai mengenai, ya, sedikit pun, ya, dari benda tadi terhadap kaum muslimin. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 6. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang mulia ini disampaikan oleh
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini supaya menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga mereka jangan sampai nanti barang bawaannya seseorang melukai atau mengenai sehingga nanti menyakiti seseorang, karena besarnya keagungan dan kehormatan seorang muslim. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis ini tadi, wa ma'ahu nablun, kalau dia membawa ya anak panah ya, an-nablu as-siham ya, panah ya, allati yurma biha, ya memang digunakan untuk memanah ya. Wa atrafuha takunu daiman daqiqah tanfudhu fima tusibuhu minal marma. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ya, ma'ruf ya, kalau panah ya, anak panah itu bagian ujungnya itu dia daqiqah ya, tajam, runcing ya, bisa melukai ya, bisa menembus apa yang menimpanya ya. Kalau dari tempat ya sasaran ya, kalau mana kan ada sasarannya itu ya, itu kan bisa tembus ya. Nah maka ini juga kalau seandainya itu tidak dijaga, sedangkan dia dibawa begitu saja, ini apabila mengenai seorang akan melukainya. Wa idza amsaka al-insanu biha wa qannasa syarraha, apabila dia memegangnya, dia menjaga ya, agar jangan manusia terkena dari syarraha, dari apa ya, dari bahayanya tadi, maka berarti di sini dia telah yang menjaga ya kehormatan kaum muslimin. Wa idza tarakaha hakadha farubbama tuzi ahadan minan nas wa rubbama yati ahadun bi sur'atin ya fatakhdishuhu aw yamur rajul allazi yumsiku biha wa hiya maftuhah ghairu mumsakah ya fatakhdisuhum aidha. Ya kalau dia membiarkan ujungnya tadi ya, ini bisa jadi tadi menimpa mengenai seseorang, atau ada orang yang tergesa-gesa berjalan ya, maka akan merobeknya, melukainya ya, dan yang lain. Wa mislu dzalik aidan, semisal dengan ini juga barang-barang yang lain, al-usiyu ya, tongkat-tongkat ya, idza kana ma'aka asan wa amsakaha tula, yani ij'al ra'saha ila as-sama' wa la taj'alha arda, li'annaka idza ja'altaha arda azaita an-nas allazi wara'ak wa rubbama tu'zi allazi amamak. Ini sekedar contoh, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang yang bawa tongkat misalnya ya, kalau dia bawa tongkat hendaklah dia memegangnya tulen ke atas ya, maksudnya dibawa ujungnya ya ke atas gitu, jangan sampai membawanya memanjang, melintang ke belakang ya. Ya kalau dia membawanya memanjang gitu, melintang gitu ya, kalau memanjang mungkin depan dan belakang, bisa jadi mengenai orang yang depan, mengenai orang yang belakang. Kalau dia melintang ya akan mengenai orang yang di kiri kanannya, tapi bawalah ya ke atas. Nah
ujungnya ke atas gitu. Wallahu alam, ini sekedar contoh. Wa misluhu asyamsiyah aidan, bawa payung misalnya. Ini juga bisa jadi mengenai orang, maka diangkat, ya jangan sampai mengenai seseorang atau barang-barang yang lainnya. Wa kullu syai'in yu'dhi al-muslimin aw yukhsha min aziyatihi wa innahu yatajannabuhu al-insan. Lianna adhiyatal muslimin laysat bil hayyinah. Jadi segala sesuatu, benda ini terutamanya yang dibawa oleh seorang mengenai kaum muslimin atau dikhawatirkan menimpa mereka, maka hendaklah seorang menjauhinya. Kenapa alasannya? Mengganggu kaum muslimin, menyakiti mereka bukanlah perkara yang ringan. Bukanlah perkara yang ringan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan perempuan bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, bukan dikisos, ya, bukan karena mereka berbuat zalim, ya, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, sungguh orang yang melakukan tadi telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyakiti kaum muslimin. Imma tadi dengan fisik, dengan perbuatan, membawa barang, membawa benda menimpa mereka, atau barangkali menyakiti kaum muslimin dengan apa? Dengan ucapan-ucapannya, dengan tulisan-tulisannya, ya. Maka ini semuanya kewajiban bagi kita untuk menjaga. Karena alasannya besarnya kehormatan seorang muslim, dan menyakitinya bukanlah perkara yang ringan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ketiga pada bab ini, wa anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi iza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perumpamaan al-mu'minin, orang-orang yang beriman, dalam kecintaan mereka, saling mencintainya mereka, dan saling menyayangi mereka, dalam kasih sayangnya mereka, dan dalam kelembutan mereka, seperti satu tubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan kita dengan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin bagaikan satu tubuh.
apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu anggotanya tertimpa sakit, maka seluruh anggota yang lain akan merasa sakit. Tada'a lahu sairul jasadi, ya, seluruh anggota badan yang lain merasa sakit, tidak bisa tidur dan merasa demam. Inilah perumpamaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam antara kita dengan saudaranya kita. Ya, ibarat dengan satu tubuh, atau dalam hadis yang sebelum kemarin ibarat dengan satu bangunan, antara satu dengan yang lain saling menguatkan. Makanya dalam hadis-hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gambaran ya kepada kita bagaimana interaksi muamalahnya kita sesama saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi muamalahlah ya terhadap orang lain sebagaimana kita ya berinteraksi ya muamalah dengan diri kita. Kalau kita tidak suka, tidak mau, misalnya tidak nyaman, tidak merasa sakit kalau kita dizalimi, kita ditipu, ya kita disakiti, berarti sama saudara kita juga tidak mau ditipu, tidak mau dizalimi, tidak mau disakiti. Nah, tatkala kita senang ya saudara-saudara kita ketemu dengan kita dengan talaqatul wajhi, dengan wajah tersenyum, dengan ramah, mengucapkan salam, begitu juga mereka senang bila kita bertemu dengan sifat-sifat yang seperti itu. Begitulah caranya kita mengelola tentang muamalah antara diri kita dengan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini bagaikan satu tubuh. Wallahu ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang keempat yang dibawakan oleh beliau di sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma wa indahu al-Aqra ibnu Habis wa qala al-Aqra inna li asratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan wa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarham la yurham. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Nah, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis. Faqala Aqra mengatakan ada, saya punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan. Saya tidak pernah mencium salah seorang pun di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang orang tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Al jaza min jinsil amal. Kalau dia tidak menyayangi
tidak berlemah lembut, maka dia juga tidak disayangi, tidak dilemah lembuti. Wallahu a'lam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini. Itu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, yang mana tadi ada Al-Aqra bin Habis. Al-Hasan bin Ali ini adalah ma'ruf, adalah putranya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai cucunya beliau ini, yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, karena memang ini adalah cucunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yufaddilul Hasan alal Husain, ya Hasan ini lebih utama ketimbang Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Hasan inilah yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna bani hadza sayyidun, anakku ini, maksudnya cucu, itu Hasan ini, dia adalah sayyid, adalah pemimpin. Wala'allallaha ayyusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan dua kelompok dari kalangan kaum muslimin dengan sebabnya. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun terjadi ketika terjadi pertikaian fitnah, ya, antara Muawiyah, ini pada zaman Muawiyah, dan pemerintahan khalifah itu kan kembali kepada Al-Hasan, ya, bin Ali setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu itu wafat, terbunuh. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, kalau tidak salah kurang lebih hanya 6 bulanan, ya, Al-Hasan bin Ali ini menjadi khalifah. Maka beliau menyerahkannya, ya, khalifah itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa sebabnya? Haqanan li dima'il muslimin, ya, ini untuk menjaga jangan sampai pertumpahan darah muncul di tengah-tengah kaum muslimin, karena beliau tahu ini dalam kondisi yang memang tidak stabil, ya, kondisi yang memang lagi panas-panasnya. Karena Muawiyah barangkali dia tetap mempertahankan apa? Ya, kepemimpinan dia yang telah diangkat oleh sebahagian dari kelompok kaum muslimin. Sedangkan Ali memang meneruskan apa? Sedangkan Al-Hasan meneruskan khalifahnya, ya, Ali bapaknya. Maka di sini beliau mengerti, ya, jangan sampai terjadi sebagaimana terjadi kepada saudaranya Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia pun tertipu, kan, ya, ditipu oleh penduduk Irak, ya, ketika dia berangkat ke sana, yang akhirnya di daerah Karbala dia pun dibunuh. Wallahu a'lam. Maka beliau pun menyerahkan kepemimpinan tadi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan inilah kebenaran yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dengan sebab dia dua kelompok kaum muslimin. Makanya wallahu alam, para ulama mengatakan tadi Al-Hasan itu lebih afdal ketimbang Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian dalam hadis ini tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di samping Aqra' bin Habis, atau Al-Aqra' bin Habis berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini seorang Zu'ama Bani Tamim, tokoh ya Bani Tamim. Dan al-ghalib kebiasaannya orang-orang ahlul badiyah, orang-orang di daerah pedalaman ini dan yang semisalnya ini tabiatnya agak sedikit keras ya. Maka tatkala dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium yakni putranya tadi, yaitu cucunya Al-Hasan, maka sampai-sampai Aqra' ini mengatakan, saya punya anak 10, ma qabbaltu wahidan minhum, tidak pernah saya mencium satu orang pun di antara mereka. A'udzubillah min qalbi qasin ma yuqabbiluhum walau kanu sigara. Ya, ini kerasnya hati ya, sampai dia tidak pernah mencium mereka walaupun mereka masih kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melihat kepada dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malam yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi, tidak berkasih sayang, maka dia tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubhamu min hadza, dipahami dari hadis ini, mafhum dari hadis ini, anna man rahima ibadallah rahimallah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan annal ladzi la yarham ibadallah la yarhamuhullah, orang-orang yang tidak menyayangi hamba-hamba Allah, dia tidak disayangi oleh Allah. Maka makna balik dari hadis ini, orang yang berkasih sayang, perhatian, empati ya, kepada hamba-hamba Allah, rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menyayanginya. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain, ar-rahimuna yarhamur rahman, orang yang berkasih sayang maka mereka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadza dalilun, kemudian dalam hadis ini ada faedah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ala annahu yanbaghi lil insan ay yasta'mila ar-rahmah fi muamalati sighar wa nahwihim, wa annahu yanbaghi lil insan ay yuqabbila abna'ah wa bana'a banatih wa bana'a abna'ih yuqabbiluhum rahmatan bihim waqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selayaknya, kata beliau, ya kita ambil faedah dari hadis ini, selayaknya bagi seorang untuk berbuat, menimbulkan ya rasa sayang, kasih sayang dia ketika memperlakukan as-sighar, ya anak kecil ya, dan yang semisalnya, terutama di sini adalah dari keturunannya dia. Maka seharusnya ya seorang itu ya mencium anaknya, kemudian juga anak-anak dari putrinya, ya cucunya, ya anak-anak dari putranya, ya dan cucunya mereka ya. Yuqabbiluhum rahmatan bihim. Pertama di sini mencium mereka ya karena sayang dengan mereka. Itu ya pertama ya. Karena memang
timbul di dalam hati itu ada rasa sayang kepada mereka. Kemudian yang kedua, waqtida'an bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah, amalan dunia ini kan amalan dunia, kita mencium anak-anak kita, mencium cucunya misalnya, ya barangkali ini adalah fitrah karena muncul dalam hati kita rasa sayang, ya. Namun jangan lupa juga, ya, ini amalan dunia akan dapat pahala kalau kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iktida, imtisal, atau mencontohi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan tadi akan dapat pahala. Oh, ini karena saya ingin mengamalkan, mencontohi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini tadi amalan apa? Perbuatan-perbuatan ya dunia, kita katakan gitu, ya. Sama seperti yang dibahas oleh para ulama. Ya, misalnya kita memakai pakaian jubah, ya. Nah, ini kan wallahu alam ada yang mengatakan, ya, ini kan masuk bagian daripada budaya. Kan yang penting pakaian itu dia menutup aurat dan wajar, ya, tidak tasyabuh dengan orang-orang kufar, dan bukan termasuk pakaian syuhrah gitu. Ya, kalau kita di Indonesia ya pakaian apa? Ya koko gitu, ya. Batik mungkin tidak masalah juga. Nah, kalau di saya ya jubah. Nah, kalau seorang memakai jubah misalnya karena dia ingin mencontohi iktidaan, ya, dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapat pahala. Nah, begitu juga dengan seperti ini tadi. Adapun yang dilakukan oleh sebahagian manusia, kata beliau, ya kasar, keras, ya, terhadap anak-anak. Fatajiduhu la yumakkinu sabiyahu min ayyahdura ila majlisihi. Wallahu alam, barangkali di sini ada yang kadangkala tidak membolehkan anak-anaknya, ya, untuk hadir ke majelisnya, wala ayyumakkina sabiyahu min ayyatluba minhu syai'a, bahkan mungkin dia tidak membolehkan anaknya meminta sesuatu darinya. Wa idza ra'ahu indar rijal intaharahu, bahkan kadangkala dia mengusirnya, menghardiknya, ya. Ketika ada anaknya ingin duduk di pangkunya, dia langsung langsung bereaksi, menolaknya gitu, ya. Gak suka seperti itu. Ini bukan tipe orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tadi. Bukan seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini kata beliau bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat para sahabat. Ihda salatai al-ashi, imma al-asr wa imma az-zuhur. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salah satu salat yang dikerjakan di waktu sore, ya. Maksudnya telah tergelincir matahari. Imam salat asar atau salat zuhur. Datanglah bintu bintihi, putri dari putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umamah, putrinya Zainab radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmiluha wa huwa yusalli bin nas. Lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendongnya. Ma'ruf dalam hadis, ya. Dalam kitab fikih salat juga dibahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendongnya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat mengimami para sahabat yang lain. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, Nabi gendong. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, Nabi lepaskan. Ini akhlak
yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga dibahas barangkali dalam masalah fikih ya, bahwa bergerak yang karena ada hajat maka ini tidaklah membatalkan sholat, karena ada hajat di sini. Ya kalau anak kecil kalau dibiarkan ya barangkali dia akan menangis ya, dia akan mengganggu, maka kalau digendong itu dia diam. Nah, begitu juga dalam kejadian yang lain ini ma'ruf juga, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat dalam keadaan sujud. Datanglah Al-Hasan dan Al-Husain lalu naik di atas punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai kuda-kudaannya. Ya, sehingga di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lama sujudnya. Tatkala salam, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, Inna bani wartahalani wa inni karihtu an akuma hatta yaqdiya nahmatahu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya sesungguhnya anakku, yakni putraku, cucuku, irtahalani, dia menjadikan aku sebagai kendaraan, ya jadikan kuda-kudaan tadi, dan saya nggak suka kalau saya bangun sedangkan belum selesai daripada keinginannya. Masya Allah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana dalam keadaan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan mengusirnya, bukan menendangnya dengan kakinya, bukan mengusir dengan tangan, bukan, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya. Nah, bahkan di sini kata beliau juga, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi berada di atas mimbar memberikan khutbah kepada para sahabat. Kemudian datanglah Hasan dan Husain, ya, membawa dengan memakai pakaian baru, ya, memperlihatkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai turun, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa keduanya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lagi khutbah, datang dua cucunya, Nabi turun, diambil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibawa di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini menunjukkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mencontohkan kepada kita untuk berkasih sayang terhadap anak kecil dan secara umum kepada kaum muslimin. Wa fi hadza kullih wa amsalih dalilun ala annahu yanbaghi lil insan ay yarhama as-sighar wa yaltifu bihim wa anna dhalika sababun li rahmatillahi azza wa jalla. Nasallallahu ayya ummana wa iyyakum bi rahmatihi wa lutfihi wa ihsanih. Ini semua menunjukkan, kata beliau, selayaknya bagi kita untuk ya menyayangi yang kecil, berlemah lembut kepada mereka, dan secara umum tadi kepada kaum muslimin, ya. Ini adalah merupakan sebab nanti akan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kami dan kepada kalian semua rahmatnya dan kelembutannya dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satu sebabnya turunnya rahmat Allah tadi, kasih sayang dari Allah, apabila kita menjaga kasih sayang terhadap kaum muslimin, terutama di sini kepada anak-anak kecil dan secara umum kepada seluruh kaum muslimin. Jangan sampai tadi kita mengganggu mereka, menyakiti mereka, menzalimi mereka, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan kita. Wallahu alam. Mudah-mudahan ya kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya, dan harapannya kita adalah
turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, imma ketika kita di dunia ini, terlebih lagi apabila kita sudah wafat nanti. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.